Pernahkah kamu merasa ada hal-hal aneh yang terjadi menjelang Lebaran? Kadang tanpa sadar, semesta kasih sinyal kalau ada sesuatu yang besar bakal terjadi. Bukan sekadar momen kumpul keluarga atau makan ketupat, tapi sebuah pertanda kalau kamu termasuk orang terpilih di hari Lebaran nanti. Nah, berikut ini ada 5 tanda aneh yang bisa jadi isyarat buatmu. Ada satu jenis mimpi yang berbeda dari mimpi biasa. Bukan sekadar potongan gambar acak atau film aneh yang hilang ketika kita terjaga. Melainkan mimpi yang lengket, yang masih bisa kamu cium baunya, rasakan hangatnya pelukan, bahkan ingat setiap kata yang diucapkan. Menjelang Lebaran, banyak orang mengalami mimpi macam ini. Bukan cuma satu malam, tetapi berulang-ulang, wajah yang sama datang, pesan yang berulang, atau adegan kecil yang terus berputar seperti klip yang diputar ulang oleh semesta. Kalau kamu pernah merasakannya, wajar kalau hatimu bertanya, apa ini pertanda? Bayangkan, kamu bermimpi berada di rumah lama, gelang pintu yang berderit, aroma minyak kayu dan ketupat yang menguap, padahal di dunia nyata rumah itu sudah berubah. Atau kamu bermimpi bertemu seseorang yang sudah lama tiada. Percakapan kalian sederhana. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Tetapi nada suaranya menempel di kepala kamu sepanjang hari. Ada yang mimpi hanya beberapa kata, seperti bersiaplah atau datanglah pagi hari, dan kata-kata itu terasa seperti pesan penting yang harus kamu catat. Itulah ciri mimpi yang terasa nyata. Detail sensoris, tindak lanjut emosional, dan rasa bahwa mimpi itu sedang memberitahu sesuatu. Beberapa vignette untuk menggambarkan betapa nyata mimpi-mimpi itu. Pertemuan dengan orang tua yang telah tiada. Kamu peluk mereka, mereka mengusap rambutmu, lalu mengatakan hal yang tak pernah mereka ucapkan semasa hidup, misalnya memintamu untuk memaafkan seseorang, atau mengingatkan agar kamu menjaga tradisi keluarga saat Lebaran. Ketika bangun, tanganmu masih terasa seperti baru saja dipeluk. Orang asing yang memberi pesan. Dalam mimpi, seorang asing memberimu amplop putih atau menaruh selembar kertas di meja. Jangan ragu, atau jangan tinggal diam. Kamu tidak tahu siapa dia, namun pesannya tepat mengenai sesuatu yang sedang kamu goyangkan dalam hati. Adegan ritual Lebaran yang aneh. Kamu melihat piring penuh ketupat, namun bentuknya berbeda, seolah-olah memberi simbol. Atau kamu mendengar adzan yang suaranya lebih lembut dari biasanya dan setiap kata terasa seperti doa yang masuk ke tulang. Mimpi kebahagiaan tak terduga. Bertemu sahabat lama, tertawa sampai menangis, dan ketika kamu terbangun, ada rasa tenang yang tak bisa dijelaskan, sebuah pengetahuan batin bahwa sesuatu yang baik sedang datang. Kenapa mimpi-mimpi ini sering muncul menjelang Lebaran? Ada beberapa penjelasan yang bisa kamu pertimbangkan dan tidak saling menyadakan. Dari sisi spiritual atau budaya, banyak tradisi memandang mimpi menjelang hari-hari besar sebagai jembatan antara dunia batin dan momen publik. Hati yang lebih sering berdoa, malam-malam yang diisi tarawih dan zikir, serta intensitas rindu pada keluarga membuat mimpi menjadi medium pesan. Dari sisi psikologis, mimpi adalah cara otak mengolah kenangan, harapan, ketakutan, dan keinginan. Sehingga ketika Lebaran makin dekat dan emosi bercampur antara rindu, harap, dan persiapan, mimpi-mimpi itu menjadi lebih hidup dan bermuatan. Hal yang membuat mimpi terasa seperti tanda bukan hanya isi mimpi, melainkan efeknya setelah terjaga. Kamu mungkin merasa lebih ringan, lebih mantap mengambil keputusan kecil, atau sebaliknya, hati terasa terguncang, mendorongmu untuk menghubungi seseorang, berdamai, atau memperbaiki hubungan. Karena itu, orang-orang sering menafsirkan mimpi semacam ini sebagai isyarat bahwa semesta sedang menaruh perhatian khusus padamu, bahwa kamu disiapkan untuk sesuatu di hari kebahagiaan itu.
Kalau kamu ingin memaknai mimpi-mimpi itu tanpa terseret oleh overinterpretasi, ada beberapa langkah praktis yang bisa membantu. 1. Catat segera setelah bangun. Tulis detail kecil, warna, suara, kata-kata, siapa yang hadir, apa yang kamu rasakan. Tulisan pagi seringkali menyimpan pesan yang hilang jika dibiarkan. 2. Bandingkan pola. Apakah mimpi itu berulang? Muncul hanya beberapa hari sebelum Lebaran? Ulangan memberi bobot lebih besar pada interpretasi. 3. Refleksi personal. Tanyakan pada diri sendiri. Apa yang sedang aku pikirkan akhir-akhir ini? Siapa yang ingin aku temui? Apa yang aku takutkan atau harapkan? Mimpi kadang hanya meminjam simbol-simbol untuk menyampaikan hal yang sama yang sudah ada di bawah sadar. 4. Bicarakan pada orang bijak. Di banyak keluarga, berbagi mimpi dengan orang tua, tokoh agama, atau orang yang lebih tua adalah cara tradisional mencari tafsir. Bukan untuk membuat keputusan besar secara instan, tetapi untuk mendapatkan perspektif. 5. Tindaklanjuti yang terasa benar. Jika mimpi mendorongmu berdamai, menelpon orang lama, atau menguatkan niat ibadah, cobalah ambil langkah kecil yang selaras. Karena seringkali pesan mimpi itu bukan sekadar ramalan, melainkan dorongan untuk bertindak. Penting juga untuk mengingat batasannya. Mimpi yang terasa nyata bukan jaminan peristiwa konkret. Kadang ia adalah undangan untuk memperhatikan, perhatian pada keluarga, pada doa, pada kesempatan memperbaiki. Jadi, memaknai mimpi dengan hati terbuka dan akal sehat adalah kunci. Gunakan mimpi sebagai cahaya kecil yang menuntunmu mengambil pilihan yang baik, bukan sebagai satu-satunya peta yang wajib diikuti. Di sisi lain, ada keindahan tersendiri ketika mimpi membangunkan rasa takjub. Seakan-akan semesta menaruh catatan kecil di bawah bantalmu, mengatakan, "Bersiaplah, ada sesuatu yang indah sedang disiapkan." Keindahan itu bisa mengubah persiapan Lebaran dari sekadar logistik menjadi persiapan batin. Lebih banyak berdoa, lebih banyak mengirim doa pada orang yang jauh, lebih sering menebar maaf. Kalau kamu suka, setelah ini kamu bisa menyimpan mimpi-mimpi itu. Buat buku kecil, catatan mimpi Lebaran, atau rekam suaramu menceritakan mimpi begitu bangun. Suatu hari nanti, ketika kamu membuka kembali, kamu mungkin menemukan bahwa mimpi-mimpi itu adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Jejak kecil yang menandai saat hatimu sedang dibersihkan, disiapkan, dan diundang menjadi orang terpilih dalam kebahagiaan yang nyata di hari Lebaran. Ada kalanya menjelang Lebaran, justru di saat semua orang sibuk, pasar ramai, jalanan macet, rumah berantakan karena persiapan, kamu malah merasakan sesuatu yang janggal. Hati tiba-tiba tenang, seolah-olah ada ruang luas di dalam dirimu yang tak terganggu oleh hiruk-pikuk. Rasa ini aneh, karena biasanya justru di momen seperti itu pikiran akan penuh tekanan. Tetapi kali ini berbeda, seolah ada yang menenangkanmu dari dalam. Rasa damai semacam ini bukan sekadar lagi santai, melainkan perasaan yang lebih dalam. Kamu bisa duduk sendiri di teras sore hari, mendengar suara anak-anak bermain petasan, mencium aroma opor dari dapur tetangga, dan di dalam dada ada rasa lega, rasa yang tak bisa dijelaskan logika. Bahkan masalah yang biasanya membuatmu resah, seperti urusan pekerjaan, keuangan, atau konflik kecil dalam keluarga, tiba-tiba terasa ringan. Kamu tidak tahu mengapa, tapi hatimu seakan berbisik, "Tenang saja, semua akan baik-baik saja." Fenomena ini bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi spiritual, hati yang tiba-tiba damai sering dianggap sebagai tanda doa-doa mulai menemukan jalan jawaban. Lebaran memang bukan sekadar hari raya, melainkan momentum kemenangan setelah sebulan penuh latihan sabar, ikhlas, dan menahan diri. Jadi, ketenangan batin yang datang tanpa alasan bisa jadi tanda bahwa ibadahmu diterima atau pintu keberkahan sedang terbuka.
Dari sisi psikologis, bisa jadi pikiranmu sedang mencapai keseimbangan. Setelah berminggu-minggu menjalani rutinitas Ramadan, tubuh dan jiwa sudah terbiasa dengan ritme yang lebih sederhana, lebih tertata, sehingga hati lebih mudah menemukan damai. Ketenangan ini sering hadir dalam bentuk kecil yang sangat halus. Saat bangun pagi, kamu membuka mata, cahaya matahari masuk lewat jendela, dan entah kenapa ada rasa syukur yang begitu dalam hanya karena bisa bernafas dan melihat hari baru. Ketika bersama keluarga, meskipun rumah riuh rendah, hatimu justru merasa hangat, tidak mudah tersulut, bahkan lebih sabar menghadapi tingkah laku orang di sekitarmu. Di tengah keramaian, kamu berada di pusat belanja, orang-orang berdesakan, suara ramai, tetapi di kepalamu justru ada keheningan yang menenangkan. Menjelang malam takbiran, saat suara takbir bergema, ada rasa getar yang sulit dijelaskan, seolah hati sudah disiapkan untuk menyambut sesuatu yang besar esok hari. Tanda ini bisa juga menjadi isyarat bahwa hatimu sedang dipilih untuk menerima energi kebaikan yang lebih besar. Orang yang hatinya tenang biasanya lebih siap menerima kabar baik, lebih siap untuk memaafkan, dan lebih peka menangkap momen indah yang mungkin terlewatkan oleh orang lain yang sibuk dengan kegelisahan. Kalau kamu mengalaminya, ada baiknya kamu menjaga rasa itu. Jangan biarkan ketenangan hilang begitu saja. Ada beberapa cara untuk merawatnya. 1. Berdiam sejenak. Nikmati ketenangan itu dengan duduk hening. Tarik napas dalam, dan biarkan rasa damai mengalir ke seluruh tubuh. 2. Ucapkan syukur. Meski sederhana, kata Alhamdulillah atau terima kasih bisa mengikat rasa damai agar menetap lebih lama. 3. Gunakan untuk memaafkan. Saat hati tenang, itu waktu terbaik untuk membuka pintu maaf bagi orang lain. 4. Jangan rusak dengan hal sia-sia. Kurangi gosip, cemburu, atau marah-marah kecil, karena hati yang tenang adalah hadiah yang jarang datang. Hati yang tiba-tiba tenang tanpa alasan adalah tanda bahwa kamu sedang dilatih untuk menyambut Lebaran dengan jiwa yang lapang. Bisa jadi ini isyarat bahwa kamu termasuk orang terpilih yang akan merasakan Lebaran bukan sekadar sebagai tradisi tahunan, tetapi sebagai momen suci yang penuh makna. Momen di mana hati, doa, dan hidupmu disatukan dalam satu kata, kemenangan. 3. Bertemu orang lama secara tak terduga. Lebaran selalu identik dengan silaturahmi. Tapi ada kalanya, menjelang atau tepat di hari Lebaran, kamu dipertemukan kembali dengan seseorang yang sudah lama hilang kabarnya. Pertemuan itu bukanlah hasil janjian atau rencana, melainkan sesuatu yang terjadi begitu saja, tiba-tiba, mengejutkan, dan meninggalkan rasa haru di hati. Bayangkan, kamu sedang belanja di pasar untuk persiapan Lebaran, sibuk memilih bumbu dapur, lalu dari jauh terdengar suara yang familiar. Kamu menoleh, dan ternyata seseorang yang dulu pernah begitu dekat kini berdiri di hadapanmu. Tatapan mata bertemu, senyum ragu muncul, lalu entah mengapa, semua jarak waktu yang panjang seakan runtuh dalam sekejap. Atau mungkin pertemuan itu terjadi lebih sederhana. Kamu duduk di beranda rumah saat sore menjelang, lalu tetangga lama yang sudah pindah bertahun-tahun mengetuk pintu untuk sekadar bersalaman. Bisa juga kamu menerima pesan singkat dari nomor asing yang ternyata berasal dari sahabat lama. Aku pulang kampung, besok kita bisa ketemu. Banyak yang percaya, pertemuan tak terduga menjelang Lebaran bukanlah kebetulan. Ada skenario halus yang bekerja. Semesta seperti menyusun ulang jejak langkahmu agar bertabrakan dengan orang tertentu. Dan biasanya, pertemuan semacam ini membawa pesan yang lebih dalam. Pertemuan untuk menutup luka lama. Ada orang yang dulu pernah berselisih denganmu. Ketika takdir mempertemukan kalian kembali, tiba-tiba rasa marah itu sudah tak ada. Yang tersisa hanya keinginan untuk saling memaafkan.
Pertemuan untuk menghidupkan kembali kenangan baik. Kamu mungkin bertemu sahabat masa kecil, lalu ngobrol sambil tertawa mengenang hal-hal konyol di masa lalu. Rasanya seperti menemukan potongan dirimu yang sempat hilang. Pertemuan untuk membawa kabar baru. Bisa jadi orang lama itu hadir dengan cerita yang menyalakan semangat, kesuksesan yang menginspirasi, atau kabar baik yang membuka jalan bagi dirimu. Ada sesuatu yang ajaib dari momen semacam ini. Karena, berbeda dengan pertemuan yang direncanakan, pertemuan tak terduga terasa lebih murni. Tidak ada skenario, tidak ada persiapan, hanya keikhlasan untuk menerima apa yang hadir. Dan seringkali, hal ini membuatmu sadar bahwa hubungan antar manusia tak pernah benar-benar putus. Meski jarak dan waktu memisahkan, ada benang halus yang tetap mengikat. Kalau kamu mengalaminya, jangan biarkan pertemuan itu lewat begitu saja. Ambil kesempatan untuk saling memaafkan, berbagi kabar, atau sekadar menyimpan kembali rasa hangat yang dulu sempat hilang. Bisa jadi, pertemuan itu adalah cara semesta memberimu hadiah lebaran. Sebuah kejutan kecil yang membuatmu sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Lebaran bukan hanya tentang baju baru atau hidangan istimewa. Lebaran juga tentang jiwa-jiwa yang kembali dipertemukan, tentang hati yang didekatkan kembali, dan tentang momen langka ketika orang lama hadir sebagai pengingat bahwa silaturahmi adalah bagian dari kemenangan yang sesungguhnya. Dan siapa tahu, pertemuan itu hanyalah awal. Awal dari hubungan yang lebih baik, awal dari kebahagiaan baru, atau bahkan awal dari jawaban doa yang sudah lama kamu panjatkan. Karena kadang, orang terpilih adalah mereka yang diberi kesempatan untuk merasakan betapa berharganya pertemuan yang tak pernah direncanakan. 4. Sering mendengar nama atau pesan yang sama. Ada momen menjelang Lebaran ketika semesta terasa berbisik lewat hal-hal kecil yang berulang. Kamu mungkin tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya, tapi semakin sering hal itu terjadi, semakin sulit untuk menganggapnya sebagai kebetulan semata. Entah dari televisi, obrolan orang di jalan, postingan media sosial, atau bahkan percakapan acak di warung kopi, nama atau pesan yang sama muncul berkali-kali, seperti gema yang tak pernah hilang. Misalnya, kamu sedang duduk santai, lalu mendengar radio menyebut nama seseorang yang tiba-tiba mengingatkanmu pada sahabat lama. Beberapa jam kemudian, kamu scrolling media sosial, dan nama itu muncul lagi di kolom komentar. Lalu, malamnya, anggota keluargamu menyebut nama yang sama dalam percakapan ringan. 3 kali dalam sehari, tanpa kamu minta, hal itu terus hadir. Pada titik itu, hatimu pasti bertanya, kenapa harus nama ini yang muncul terus? Hal yang sama bisa terjadi dalam bentuk pesan singkat. Ada kata-kata tertentu yang terus muncul, pulang, maafkan, jangan ragu, atau sudah waktunya. Kamu mendengar pesan itu dari orang yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan cara yang berbeda, tapi esensinya selalu sama. Seakan-akan alam semesta sedang menekankan sesuatu yang penting, sesuatu yang mungkin kamu butuhkan menjelang hari Lebaran. Banyak orang percaya, tanda seperti ini adalah bentuk komunikasi halus dari yang tak kasat mata. Lebaran adalah momentum besar, saat doa dan niat berkumpul menjadi satu, dan seringkali alam semesta memanfaatkan pantulan kecil ini untuk mengingatkanmu. Dari sisi spiritual, ini bisa dianggap sebagai pesan yang dititipkan agar kamu memperhatikan seseorang atau menyiapkan dirimu untuk hal tertentu. Dari sisi psikologis, bisa jadi karena hati dan pikiranmu sedang fokus pada satu hal, sehingga semua yang berhubungan dengannya terasa lebih sering muncul. Namun, bedanya dengan sekadar kebetulan adalah perasaan yang menyertainya. Saat mendengar nama atau pesan itu, jantungmu mungkin berdetak lebih cepat, ada getaran halus di dada, atau perasaan aneh bahwa kata-kata itu memang ditujukan untukmu.
Rasa ini yang membuatnya berbeda. Ia bukan hanya sekadar kata, tetapi sinyal. Beberapa contoh nyata yang sering dialami. Nama seseorang yang muncul berulang. Bisa jadi orang itu adalah orang yang harus kamu temui di Lebaran nanti. Untuk berdamai, atau sekadar melepas rindu. Pesan yang menuntun pada tindakan. Kata-kata seperti, maafkan, atau hubungi dia, terus terdengar. Seolah menuntunmu mengambil langkah yang sebenarnya sudah lama kamu tunda. Tema yang terus terulang. Misalnya, kamu terus mendengar orang berbicara tentang pulang kampung, padahal kamu sedang bimbang apakah harus mudik atau tidak. Bisa jadi, semesta sedang menegaskan jawaban yang kamu cari. Kalau kamu sedang mengalaminya, cobalah berhenti sejenak. Dengarkan dengan hati, bukan sekadar telinga. Kadang, pesan yang berulang itu bukan untuk ditafsirkan rumit-rumit, melainkan untuk langsung diamalkan. Menghubungi orang yang kamu rindukan, berani meminta maaf, atau menyiapkan dirimu untuk menyambut kejutan kecil yang akan datang di hari raya. Pada akhirnya, Lebaran adalah momen penuh pesan. Ada pesan yang disampaikan lewat khutbah, ada pesan yang dituturkan lewat lisan keluarga, dan ada juga pesan yang datang diam-diam, lewat nama yang terus muncul, atau kata-kata yang tak henti menggema. Dan jika kamu termasuk yang mengalaminya, bisa jadi itu tanda bahwa kamu adalah salah satu orang terpilih yang mendapat perhatian khusus dari semesta menjelang hari kemenangan. 5. Doa yang tiba-tiba terjawab. Ada doa-doa yang sudah lama kita simpan. Kadang diucapkan dalam sujud paling sunyi, kadang hanya berbisik dalam hati, bahkan ada yang hampir kita lupakan karena terlalu lama menunggu. Doa itu bisa sederhana. Berharap dipertemukan kembali dengan seseorang, meminta kelapangan rezeki, kesehatan keluarga, atau sekadar kekuatan untuk melewati hari-hari berat. Namun menjelang Lebaran, tiba-tiba muncul tanda-tanda bahwa doa-doa itu mulai menemukan jalannya. Mungkin kamu pernah merasakannya. Di tengah kesibukan mempersiapkan hari raya, ada kabar baik yang datang begitu saja. Lamaran kerja yang kamu kira mustahil ternyata diterima. Orang sakit yang kamu doakan mulai menunjukkan kesembuhan. Atau masalah keluarga yang selama ini kusut tiba-tiba mencair dengan kata-kata maaf. Anehnya, semua itu muncul mendekati Lebaran. Seakan hari kemenangan memang dipilih sebagai waktu terbaik untuk doa-doa yang terkumpul itu dikabulkan. Rasanya sulit untuk menjelaskannya dengan logika biasa. Ada yang bilang, karena sepanjang Ramadan kita lebih banyak beribadah, doa pun lebih berbunyi di langit. Ada juga yang percaya, malam-malam terakhir Ramadan dan hari Lebaran adalah pintu khusus di mana doa hamba lebih dekat dengan Sang Pencipta. Apapun penjelasannya, sensasi yang muncul sama. Hati bergetar, mata berkaca-kaca, dan muncul kesadaran bahwa tidak ada doa yang benar-benar hilang. Semua hanya menunggu waktu. Contoh-contoh nyata seringkali sederhana tapi menyentuh. Doa yang kamu anggap sepele. Misalnya, kamu berdoa ingin sekali berkumpul dengan keluarga yang terpisah jauh. Lalu, tanpa diduga, mereka muncul di depan pintu rumah pada pagi Lebaran. Doa panjang yang hampir kamu lupakan. Kamu pernah memohon pekerjaan, jodoh, atau jalan keluar dari masalah. Lalu, mendekati Lebaran, tanda-tanda jawaban muncul. Meski kecil, tapi cukup untuk membuatmu yakin bahwa jalan sudah terbuka. Doa yang dijawab lewat orang lain. Kadang bukan langsung ke dirimu, tapi lewat kebahagiaan orang terdekat. Melihat orang tuamu tersenyum lega, anak kecil mendapatkan apa yang dia harapkan, atau sahabatmu bangkit dari kesulitan. Itu pun bisa jadi jawaban atas doa yang kamu panjatkan diam-diam. Yang membuatnya istimewa adalah waktu terjawabnya doa itu. Karena ketika doa dikabulkan di sekitar hari raya, maknanya lebih dalam. Lebaran memang bukan sekadar perayaan, tapi penanda kemenangan. Bukan hanya atas rasa lapar dan haus,
tapi juga kemenangan hati yang sabar menunggu, yang ikhlas berharap, dan yang percaya bahwa doa akan sampai pada waktunya. Kalau kamu mengalaminya, jangan hanya terhanyut dalam bahagia. Ingatlah untuk kembali berterima kasih, bukan hanya pada Sang Pencipta, tapi juga pada dirimu yang sabar, keluargamu yang setia mendukung, dan pada setiap langkah kecil yang mengantar doa itu sampai pada jawabannya. Karena seringkali, doa yang terkabul bukan hanya hadiah, tapi juga tanda bahwa perjalananmu tidak sia-sia. Pada akhirnya, mungkin inilah puncak dari tanda-tanda aneh menjelang Lebaran. Ketika doa yang sudah lama terpendam akhirnya menemukan wujudnya, saat itu kamu akan sadar bahwa kamu memang sedang dipilih. Dipilih untuk merasakan keajaiban, dipilih untuk menerima jawaban, dan dipilih untuk menyambut Lebaran bukan sekadar dengan pakaian baru, melainkan dengan hati yang penuh syukur. Lebaran bukan hanya tentang pakaian baru, hidangan istimewa, atau kumpul keluarga semata. Lebaran juga menyimpan rahasia kecil, tanda-tanda aneh yang kadang kita alami tanpa sadar. Mulai dari mimpi yang terasa begitu nyata, hati yang tiba-tiba tenang, pertemuan tak terduga dengan orang lama, pesan yang terus berulang, hingga doa yang akhirnya terjawab. Semua itu bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi, itu adalah cara halus semesta, atau bahkan Sang Pencipta, untuk menunjukkan bahwa kamu sedang dipilih. Dipilih untuk merasakan Lebaran dengan cara yang lebih dalam, lebih indah, dan lebih bermakna. Jadi, jika salah satu tanda itu hadir dalam hidupmu, jangan abaikan. Sambutlah dengan syukur, rawat dengan doa, dan biarkan hatimu terbuka. Karena mungkin saja, tahun ini kamu adalah salah satu orang terpilih yang merasakan kemenangan sejati di hari Lebaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.